bertekun dan mengandalkan Tuhan. Dapat dipastikan bahwa hari ini gereja-gereja Tuhan di seputar NTT, khususnya di wilayah gereja Protestan, tema ini akan menjadi renungan bersama dalam gereja-gereja Tuhan pada minggu ini. Bertekun dan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang tentu menginginkan hidup yang mudah. Kita sangat berharap semua berjalan lancar dan seterusnya. Dalam hidup ini kan begitu ya, Bapak Mama ya, kita semua berharap kita hidup dalam keadaan yang baik, rumah tangga baik, usaha baik, diberkati dan seterusnya. Termasuk anak-anak kita dalam bersekolah dan seterusnya. Namun Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kenyataannya tidak selalu demikian. Begitu ya. Hari ini ada 2 pasang calon pengantin yang akan diumumkan. Saya percaya bahwa dalam nuansa rasa cinta yang begitu menggelora, mereka akan berbunga-bunga karena mereka akan menghadapi satu masa atau sebuah momen kebahagiaan yang disebut dengan pernikahan kudus. Dan semua orang dalam tahapan itu, saya percaya mengharapkan yang terbaik. Bahagia pasti, mengharapkan yang sukses barangkali, mengharapkan kehidupan yang lebih baik dan seterusnya. Tapi kenyataannya tidak selalu demikian. Sama dengan orang sekolah, orang kuliah. Semua orang berharap setelah kuliah bisa dapat pekerjaan yang layak dan seterusnya. Tapi kenyataannya tidak selalu berjalan mulus. Apalagi di negara dan bangsa kita terkini ya. Sekarang serba sulit di negara dan bangsa kita. Ada kalanya kita harus menghadapi kegagalan, penolakan, kesulitan ekonomi, sakit, penyakit, atau persoalan-persoalan dalam keluarga. Dalam situasi seperti ini muncul pertanyaan, mengapa Tuhan masih mau mengizinkan semua ini terjadi? Dan pada titik ini seringkali ada banyak orang dan banyak anak Tuhan yang gagal memahami kehendak Tuhan, lalu memilih jalan-jalan pintas yang tidak penting. Termasuk 2 minggu lalu menjadi viral di Nusa Tenggara Timur tentang kematian Dokter Ica. Ada yang nonton toh, baca toh, sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Ya, seorang dokter, seorang terdidik, seorang yang berpengetahuan, tapi kemudian dia memilih jalan pintas dengan bunuh diri. Saya termasuk sedih juga, tapi kadang jengkel juga. Jengkel, saya sedih karena memang sedih. Orang tua sekolahkan baik-baik, kuliahkan baik-baik, baru rugi lagi. Baru kemudian hanya karena persoalan-persoalan dunia lalu membunuh diri. Harusnya tidak perlu terjadi. Amin kok. Tidak perlu terjadi. Sebesar apapun persoalan, kesulitan, tantangan, bukan berarti bunuh diri adalah jalan keluar. Amin kok. Ingat orang tua, anak muda, ingat orang tua. Orang tua menjadi lelah, ya toh, sekolahkan soal gagal itu biasa, soal belum berhasil itu biasa dalam hidup manusia. Kalau hari ini kau gagal bukan berarti selesai hidup, belum. Kalau hari ini kamu belum beruntung, belum sukses, bukan berarti sudah gagal segala-galanya, bukan. Proses perjalanan hidup tidak ada seorang pun yang tahu. Saya punya kawan umur 55 yang kemudian baru terangkat jadi PNS. 2 tahun kemudian pensiun. Ya, yang penting jadi tuh. Iya tuh. Serius.
2 tahun kemudian pensiun, ya tapi status PNS dapat pensiun. Tuhan, tidak ada yang tahu, amin. Dalam hidup ini tidak ada yang tahu. Jadi yang terpenting adalah jangan pernah kemudian mempersoalkannya kepada Tuhan. Yakobus pada pembacaan kita pada pagi ini memberikan jawaban yang berbeda dari cara berpikir kita sebagai manusia. Ia berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus bilang kepada orang-orang Kristen yang tersebar dalam pembacaan ayat yang pertama di perantauan. Orang-orang yang ada di perantauan, suku-suku yang ada di perantauan mengalami penindasan, tekanan ekonomi yang hebat. Dalam surat Yakobus ini, Yakobus menghibur mereka, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu memang harus mengalami penderitaan. Kenapa? Bapak Ibu tahu kenapa? Karena yang Yakobus maksudkan adalah bahwa di balik setiap kesukaran, pencobaan, membuat kita menjadi bertekun dan mengandalkan Tuhan. Amin kok. Coba kalau semua baik-baik saja. Coba kalau hari-hari hidup kita, bulan-bulan kehidupan kita lewati dengan uang yang banyak, sukses, berdoa juga mungkin lupa, di gereja juga hitung dengan Tuhan. Amin kok. Kemarin saya ketemu dengan kawan. Bukan kemarin dulu. Kita bercerita, ada kawan baik, orang Amarasi, kaya luar biasa, mobil banyak, dia pemegang izin untuk peredaran keramik di NTT, khususnya di kota Kupang Daratan, Timur Daratan. Dia dapat izin dari perusahaan keramik di Surabaya. Cina harus ambil dari ini, orang asli Amarasi. Kaya luar biasa. Tapi sekarang dia bangkrut. Dia tinggalkan Amarasi, dia sudah lari di Amphoe. Apa yang menyebabkan? Kalau sukses dia sudah lupa dengan Tuhan. Saya juga kenal dengan orang dari Kolban. Dulu susah sengsara. Lalu kemudian dalam proses waktu kaya dengan babi. Ini babi juga yang pelihara babi, saya rekomendasi. Ini kawan ini kaya, tiba-tiba babi sampai hampir 50. Tapi ketika dia kaya, uang penghasilannya beratus juta, lalu dia lupa dengan Tuhan, mulai tidak ke gereja dan seterusnya. Satu kali mati babi 45 ekor. Itu dia setengah gila memang. Setengah gila. Jadi kemudian saya bilang, berkat ini hanya Tuhan yang ada. Manusia boleh berjuang, tapi restu sesungguhnya ada di tangan Tuhan. Kalau mau bikin kita menjadi kaya terlalu gampang Tuhan buat. Tapi kalau Tuhan belum berkenan, karena Tuhan mau supaya kita baik dulu, maka pastikan itu yang terbaik. Karena itu Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tantangan, kesulitan, kesukaran, kesusahan itu seringkali Tuhan mengizinkan itu supaya mengajarkan kita untuk bertekun dan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bertekun dan mengandalkan. Coba kalau kita susah. Saya termasuk kalau susah itu berdoa mati pun. Iya toh, berdoa mati pun. Ayo coba kalau lewat yang kesusahan. Kita kan lebih santai bukan? Iya toh.
lebih banyak santai. Dan itu fakta. Bukan hanya Bapak Ibu, Bapak Saudara, saya termasuk di dalamnya. Dan saya percaya ada orang-orang lain selain yang 2 orang yang saya saksikan tadi. Hanya sudah bangkrut dan tidak karuan-karuan. Hanya saya senang dari cerita 2 orang kawan baik itu, salah satunya kemudian cepat sadar, lalu kemudian kembali kepada Tuhan, buat komitmen dengan Tuhan, lalu kemudian perlahan dipulihkan dan diberkati oleh Tuhan kembali. Satu kawan itu lari sampai di Alfoal sana, lari ke setinggi tempat. Yakobus ingin mengingatkan buat kita semua bahwa bukan karena pencobaan itu yang menyenangkan, tetapi karena melalui pencobaan, kesulitan, kesusahan, Tuhan sedang membentuk ketekunan dalam diri kita. Amin toh? Bentuk ketekunan. Saya senang ada ibu guru di sini. Kalau di sekolah itu anak-anak selalu dipaksa untuk harus kerja PR. Anak-anak harus dipaksa untuk baca Alkitab lalu bikin video. Anak-anak dipaksa untuk harus belajar, harus rajin ke sekolah. Dan ini sebuah proses yang tidak mudah. Butuh sebuah penyesuaian. Ini saya mau lihat ini anak-anak baru yang mau masuk SD. Untuk pertama, dan kita lihat betapa mereka yang datang ini mau masuk SD. Orang tua harus jaga sampai pulang. Bapak Ibu sekalian, sebuah proses yang tidak mudah, tantangan dan kesulitan. Tapi sebuah proses yang diajarkan oleh Yakobus, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Kenapa? Karena di balik setiap pencobaan, tantangan dan kesulitan itu pasti mendatangkan sukacita dan berkah. Saya mau tanya, memang anak-anak yang datang, yang tadi saya cerita datang dengan ingus 11, dengan susah payah, gitu ya. Saya membayangkan ini besok, ini libur hampir 3 minggu masuk ke, ini orang tua pusing babai. Ini muka semangat, atau bagaimana, ini rep. Di sekolah saya bayangkan ini, anak-anak yang subaca lancar ini, eja lagi. Lupa buat. Itu pasti. Tapi banyak pertanyaan saya adalah, di ujungnya itu ada apa? Ada kebahagiaan. Coba anak-anak kalau semua utama itu sekalipun berjalan dengan bertaki-taki, penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan, tapi di ujung perjalanan itu ada kebahagiaan. Saya percaya Tuhan itu hidup. Tuhan tidak akan pernah menutup matanya untuk membiarkan umatnya, anak-anak kepunyaannya hidup dalam penderitaan yang berkepanjangan. Ada masa dan ada waktunya di mana Tuhan akan memulihkan dan memberkati milik kepunyaannya. Tuhan itu setia, Tuhan itu hadir bagi orang percaya. Ini keyakinan saya. Karena itu Bapak Ibu, Bapak Saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita, anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Jadi jangan pernah karena kesulitan, karena tantangan, karena kesusahan, apalagi hanya karena masalah-masalah sepele lalu mengambil jalan pintas. Yang saya bilang tadi, kayak mau bunuh diri kah, atau kemudian membunuh orang kah, atau karena sesuatu hal yang tidak terlalu penting lalu mengambil jalan pintas. Yakobus justru mengajar kita, ketika ada masalah, pencobaan, tantangan, terima dengan bahagia lalu bertekun di dalam penderitaan dan cobaan serta mengandalkan Tuhan. Itu Yakobus pembawa. Mengapa? Karena memang hanya dengan jalan bertekun dan mengandalkan Tuhan mengajarkan kepada kita untuk sadar sesadarnya bahwa sesungguhnya manusia
itu sangat lemah dan terbatas. Kita lemah dan terbatas. Kita tidak bisa buat sesuatu kalau bukan karena Tuhan. Dan Tuhan, saya percaya Dia tahu persis siapa kita. Kalau Tuhan kasih yang baik-baik semua, pada kenyataannya manusia ini lupa dengan Tuhan. Kedua, kalaupun dia tidak lupa, kecenderungan manusia adalah sombong dan egois. Coba lihat orang-orang yang sukses, orang-orang yang punya. Coba lihat, bisa tidak kita mendekat ke rumahnya? Belum tentu. Kenapa? Di depan rumah ada pos satpam, lu berhadapan dengan satpam, ya kan? Atau kalau tidak, dia harus berhadapan dengan pagar yang tinggi. Tidak mudah. Kalaupun harus ketemu, coba bayangkan orang-orang kaya. Kalau dia punya kendaraan, mobil, kaca reben, hitam gelap, lihat sudah. Dia sontoy dengan kita. Kecenderungan orang, kecenderungan manusia begitu. Makanya kan kalau mau naik mobil orang kaya, tunggu di kampanye. Itu cerita orang di kampung saya. Itu orang-orang tua di kampung kalau udah cerita kita ketawa. Menjelang kalau yang mau kampanye, orang mau pergi kampanye di desa-desa, di kampung-kampung, mereka kasih turun kaca rata. Ketemu orang di jalan, mari naik. Bahkan ada cerita saudara kita, baru pulang dari kebun pergi kasih makan sapi, belum mandi, masih pikul jergen. Itu Pak D, calon dia bilang naik sudah. Ini orang tua bilang jangan, ini kita naik, tidak apa-apa gitu. Setelah jadi, dia tutup mata. Ya saya kenal. Apa yang saya mau sampaikan? Inilah kecenderungan manusia. Kalau saya bicara dia, kita tes satu-satu di antara kita. Ya toh, sekarang kita jujur. Ada tidak yang berubah ketika ada sesuatu yang berbeda dengan orang lain? Pasti berubah. Saya ada kawan. Minggu lalu. Saya ketemu. Dia ada mobil. Jadi kita jalan sama-sama. Saya duduk. Karena diajak saya untuk makan, lalu saya duduk. Begitu. Tiba-tiba ada motor yang dari gang langsung keluar ini langsung lingkar masuk begitu. Nah motor ini minta maaf, tinggal rangka. Tapi saya tidak melihat itu sebagai rangka lah gitu. Tapi kawan yang punya mobil begitu lihat kaget, marah dia. Ini anak ini. Kasih tunjuk dia pun kayu kering. Maksudnya ke mana itu kayu kering? Jadi pas kau jangan bilang orang kayu kering. Saya bilang, apa kayu kering di mana? Itu kayu kering. Bukan kayu kering. Itu motor. Fakta kayu kering bawa dari jalan ke mana? Bawa motor itu kurang bahannya, itu kan bukan berarti dia kayu kering toh. Kalau kemudian saya ajak dia cerita sambil jalan, tapi dia agak tunjuk dia bawa dia pun kayu kering di jalan raya. Agak kait, tapi saya perlahan-lahan terus bicara dorong dia. Akhirnya saya bilang dia, ingat. Kalau Tuhan sudah mengangkat kamu, dulu kamu naik sepeda motor, waktu mungkin kamu lihat, itu tidak akan pernah terucap kata kayu kering. Kenapa? Karena masih sejajar, kalaupun selisih sedikit. Tapi karena hari ini kamu di atas dia, waktu kamu lihat dia menjadi kayu kering. Karena nilai sudah berbeda.
Ini manusia, saudaraku. Kita kalau sedikit di atas, kita lihat yang lain, ini kayu kering. Kayu kering. Dia bilang kayu kering. Jadi saya kemudian nasihat, dengarkan saya sebagai hamba Tuhan. Pertama, jaga senyum. Kalau Tuhan izinkan kamu untuk sukses, diberkati oleh Tuhan berkelimpahan, ingat kau senyum dengan orang pakai rasa. Banyak orang yang sukses senyum ini, saya lihat orang lain itu kayak lain, begitu ya. Kedua, jaga mata, jaga kacamata. Apalagi yang suka pakai Ray-Ban, kecenderungannya adalah saya mau lihat orang lain. Oh, suita mereka lupa dengan orang lain, begitu. Ini kecenderungan. Saya bilang kawan ini ingat, jaga mata, letakkan kacamata di tempat yang benar, supaya jangan salah menilai orang. Itu bagaimanapun itu moto, bahwa kemudian dia tinggal rangka, kita hargai dia, kita hormati, karena itu motor, bukan kayu kering. Tapi saya senang, awalnya dia kurang terima, tapi kemudian malam di telepon saya, dia bilang, iya doh, Pak Pendeta, terima kasih. Saya bilang, kenapa? Tadi siang itu begitu, dia ngomong banyak-banyak, tapi terakhir dia bilang, saya jadi malu dengan nasihat. Saya bilang, tak usah malu. Lihat saya sebagai hamba Tuhan. Saya hanya ingin mengingatkan saja. Kalau Tuhan mengizinkan kamu melewati setiap pencobaan, tantangan, kesusahan hidup, lalu mulai mengangkat nilai kamu menjadi berbeda, hendaknya melihat orang dalam kacamata yang benar juga. Kenapa? Karena jangan sampai Tuhan marah, nah. Tuhan ambil kembali, repot sudah. Ya, toh. Jadi karena itu Bapak-Bapak Saudara, Yakobus mau mengingatkan buat kita, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Makna yang dapat kita pelajari dalam renungan firman Tuhan pagi ini. Yang pertama, ketekunan tidak lain dalam keadaan nyaman. Tekun itu tidak lain dari keadaannya nyaman, butuh proses. Tidak ada seorang pun yang menjadi kuat tanpa proses. Orang sukses di bumi ini butuh proses. Kemarin saya nonton video di YouTube tentang bosnya BCA. Bosnya BCA. Dia jalan dari bawah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Pernah dia menjadi direktur yang hebat, tapi kemudian dia dipindahkan ke tempat lain. Waktu dipindahkan 5 tahun, tunggu proses untuk sukses. Kemudian setelah lewat 5 tahun, kemudian dia direkrut untuk menjadi bosnya BCA. Waktu saya lihat itulah hidup. Proses itu penting, butuh ketekunan. Jadi bertekun itu butuh. Anak-anak sekolah butuh tekun. Para orang tua butuh tekun menjalani hidup. Dengan terus mengandalkan Tuhan. Bertekun bukan berarti kita pasrah, pasif, menunggu. Tapi proses yang aktif yang dilakukan oleh kita sambil mengandalkan kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Ketekunan itu demikian. Yang kedua, ketekunan harus disertai kepercayaan kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhanlah yang mampu menolong kita. Yakobus berkata, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Artinya apa? Artinya ketika menghadapi persoalan, jangan hanya mengandalkan kemampuan sendiri, tapi hendaknya kita mengandalkan Tuhan. Pengetahuan kita penting, amin kok. Pengalaman kita penting, tapi hendaknya di balik setiap proses pengalaman pengetahuan yang kita miliki, kita harus tunduk dan mengandalkan kuasanya Tuhan. Kenapa? Karena kita punya keyakinan bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup mengubah segala sesuatu
yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Lukas 1 ayat 37 bilang, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dunia boleh berkata apa saja tentang kita. Orang boleh menilai buruk apapun tentang kita. Orang bisa mengolok-olok kita. Orang bisa mengecilkan, merendahkan kita karena keadaan kita hari ini. Tapi percayalah, bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, pegang Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Hanya Tuhan yang dapat mengubah segala sesuatu yang tidak mampu kita lakukan. Tuhan sanggup untuk melakukan yang bagi kita. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar datang kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak berarti bebas dari masalah, tetapi ia memiliki kekuatan untuk tetap melangkah. Saya pikir orang yang tetap mengandalkan Tuhan bukan berarti dia tidak ada masalah. Bukan berarti tidak akan pernah mengalami kekurangan dalam hidup. Bukan berarti kehidupannya baik-baik saja. Tapi yang mengandalkan Tuhan ada kekuatan yang hebat untuk terus melangkah di tengah-tengah perjalanan hidup. Kemudian yang ketiga, makna yang dapat kita pelajari dalam tema renungan kita bertekun dan mengandalkan Tuhan. Bahwa dalam bertekun, pandanglah setiap pencobaan sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Dalam setiap ketekunan, pandanglah setiap pencobaan, tantangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh seperti anak-anak sekolah. Walaupun belajarnya sulit, sukar, tapi dia harus terus bertumbuh. Setiap ada ujian, tujuannya supaya naik kelas. Bapak Mama Saudara, setiap ujian dari setiap jenjang sekolah, walaupun terkesan seram, susah, tapi ditujukan, dimaksudkan dari balik ujian itu supaya anak-anak itu naik kelas. Kalau demikian, setiap tantangan, pencobaan dan ujian dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dimaksudkan supaya kita naik kelas. Kita diperbarui, diberi kekuatan oleh Tuhan, dan Tuhan menyatakan kekuatan kuasa-Nya bagi kita sekalian. Yang keempat, makna yang dapat kita pelajari di bawah tema bertekun dan mengandalkan Tuhan. Yang keempat adalah dalam bertekun dibutuhkan sinergi antara ilmu pengetahuan dan hikmat Tuhan. Ayat yang kelima dan ayatnya yang ke-6 dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada siapa? Allah. Pengetahuan, kepintaran itu penting, tapi bahwa di balik setiap pengetahuan dan kepintaran dibutuhkan hikmat dari Tuhan. Karena apa? Perhatikan Bapak Mama sekalian, hari-hari ini atau 2-3 hari terakhir ini polisi menangkap siapa? Ada yang nonton berita-berita di media sosial? Jampitsus, jaksa, dan ditemukan emas batangan 75 kilogram. Saya pikir-pikir ini orang punya uang 70-an miliar. Laukan orang berpangkat. Apa yang saya mau bilang? Kalau punya pengetahuan kan jadi pintar. Amin. Tapi kalau tidak berhikmat, gaji 100 juta pun masih Amin. Kita mungkin cari 2 juta setiap bulan saja. Kalau ada syukur, terima kasih. Wih, ini 100 juta tiap bulan masih kurang sampai ke roti. Artinya apa?
orang berpengetahuan, tapi tidak mengandalkan hikmat Tuhan, jatuhnya kepada korupsi dan seterusnya. Ya toh? Orang yang tahu tentang pengetahuan, orang yang mengerti tentang hukum, tapi pada akhirnya melakukan kejahatan juga. Kenapa? Karena dia berpengetahuan, tapi tidak mengandalkan hikmat Tuhan. Karena itu renungan kita mengajarkan kalau kita belajar dari Yakobus pada pembacaan ini, Yakobus ingin mendorong dan mengingatkan kita sebagai warga gereja, sebagai orang-orang beriman, sebagai anak-anak Tuhan, bahwa hendaknya dalam kita menjalani hidup ini dibutuhkan sinergi. Sinergi ini orang bilang kayak kerjasama antara ilmu pengetahuan kita perlu pintar, tapi juga butuh hikmat Tuhan. Tujuannya apa? Supaya ketika kita pintar, kita tahu banyak hal. Hikmat Tuhan mengajarkan kita untuk selalu berhikmat dalam berbuat, dalam menilai, bahkan dalam bertindak. Terakhir, perhatikan baik. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Amin. Kau minta dengan iman. Ini minta bukan sekedar karena kita mau jadi orang yang berhikmat atau orang yang berbeda. Tapi firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman dan jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Jadi ini juga pemberitahuan buat saya dan Bapak Mama sekalian, bahwa perjalanan kehidupan kita akan melewati banyak cobaan dan tantangan, tapi hendaknya kita terus mengandalkan Tuhan, meminta dengan iman, berdoa dengan iman. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, meminta dengan iman, tidak bimbang. Karena kalau Alkitab bilang menggambarkan orang bimbang itu seperti orang ada di lautan. Betul toh? Ditanya orang bolong yang tahu tentang laut. Gelombang air laut tidak pernah tenang, bukan? Setiap waktu 24 jam di lautan itu dia akan terus bergelombang dan susah ditebak. Saya kalau lihat kayak perjalanan pelayaran ke Rote gitu ya, dia bisa berubah kapan? Tiba-tiba bisa berubah. Betul ya? Bisa berubah. Itulah gelombang hidup. Makanya Yakobus bilang, kalau engkau meminta kepada Tuhan, minta dan jangan bimbang. Karena orang bimbang tidak akan pernah dapat apapun dari Tuhan. Amin. Jadi karena itu Bapak Mama, saudara terkasih dalam Tuhan, mengakhiri renungan ini. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan bahwa dua saudara terkasih, dua pasang saudara terkasih ingin membawa hubungan cinta kasih mereka ke jenjang pernikahan yang kudus untuk minggu-minggu yang akan datang. Saya ingin berpesan kepada kedua pasang mempelai, pegang ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Dalam pembinaan dengan kakak Yuven dan kakak Rakri, saya sudah mengingatkan Alkitab dengan jelas, orang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, bukan bersatu dengan istri-istri. Amin kok. Tapi sebaliknya istri juga bersatu dengan satu suami. Jadi jangan pernah membuka ruang yang kemudian menimbulkan potensi yang disebut dengan ada pil dan wig. Ibu Maria tahu? Saya tahu, dia tahu, makanya saya tanya. Maaf kami saya. Pil itu artinya pria idaman lain. Jadi jangan pernah mendua hati. Will itu artinya wanita idaman lain. Ini orang Alkitab bilang, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang, pikirannya kacau. Jadi ada di FB itu, kalau saya lihat saya ketawa, ada suami yang simpan karena punya perempuan di luar, dia kasih nama di suami di itunya hantu. Kasih nama dia pun istri simpanannya hantu.
supaya istrinya tidak curiga. Saya waktu kemudian terbaca itu saya ketawa, kasihan ini. Kasih nama itu perempuan baik-baik jadi hantu. Hanya supaya istri saya tidak mencurigai. Ini kan akhirnya apa yang terjadi? Tidak tenang. Lalu saya kemudian tadi malam lihat video orang lagi sholat tapi HP-nya di sebelah kiri. Ada yang pernah nonton video itu? Dia waktu sholat baru telepon babunyi. Begitu telepon babunyi, istri mau datang ambil, dia sholat bubar memang diambil HP. Bubar memang, hilang memang. Ini yang oleh Alkitab bilang, yang mendua hati tidak akan pernah tenang. Dia mau sholat, dia mau beribadah, tapi HP bunyi dia taruh dekat memang. Supaya bunyi dia harus aman. Kenapa? Tidak tenang. Ya tuh. Makanya ibu-ibu kalau lihat papa dong, di mana HP son pernah lepas, patut dicurigai. Kalau son pernah simpan HP, duduk berdiri HP di kantong atau di tas, patut dicurigai. Begitu kok kakak Neni, kakak Ama kalau ada mulai agak terputar, kasih ingat dia. Juga mian tuh kerat. Kasih ingat kakak Yuven ini. Ya, pilihan terbaik kamu berdua harus tenang untuk menjalani. Jangan pernah mendua hati. Saya bilang ke kakak Yuven kemarin. Di luar sana ada yang mungkin lebih cantik dari kakak Rati. Sebaliknya kakak Rati di tempat yang lain ada orang yang mungkin lebih ganteng, lebih baik dari dia. Tapi kalau kamu sudah memutuskan untuk menjadikan dia pasanganmu, ingat pesan firman Tuhan. Hanya maut yang dapat memisahkan engkau. Jadi kalau masih ada 2 minggu ke depan, ada ragu-ragu, stop, jangan lanjut dulu. Amin kok. Tapi kalau memutuskan untuk maju, orang bilang maju gentar. Jangan pernah berpikir untuk berdua hati. Dunia zaman sekarang terlalu jahat. Dibutuhkan orang-orang yang menetapkan hati untuk sebuah tujuan yang pasti, untuk sebuah kedamaian dan berkat Allah. Maju terus dalam Tuhan, tetap bertekun dan selalu mengandalkan Tuhan. Sebab hanya dengan bertekun dan mengandalkan Tuhan, kita dapat berbahagia menghadapi setiap pencobaan dan tantangan dalam kehidupan kita. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman. Persembahan syukur. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dari sedih hati atau karena paksaan, sebab alamnya semua orang yang mempunyai sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kehidupan. 29 ayat 7 dan 8. Sambil memberikan semua syukur kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan dari Kitab Jemaat nomor 419 ayat 1. Jemaat bersulingan penuh membimbing aku pada air tenang dan memberikan aku berteduh di hadapmu pun hijau berbenah. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku yang telah menih mengalir
memuliakan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kepadamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami hendak menaikkan doa-doa dan permohonan kami kepadamu. Mohon kiranya Tuhan Yesus Kristus dalam kekudusan-Mu, Tuhan berkenan mendengarkan setiap doa-doa kami pagi ini. Dan kiranya Tuhan berkenan pula untuk memberikan jawaban seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, pagi hari ini kami boleh berdoa kepadamu untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkannya pada pagi hari ini. Firman-Mu telah menyapa kami, firman-Mu telah mengingatkan buat kami, agar dalam menjalani kehidupan ini kami patut bertekun dan mengandalkan Tuhan. Sekalipun ada banyak pencobaan, ada banyak tantangan hidup, banyak kesukaran dan kesusahan hidup, Tuhan mampukan dan menolong kami, supaya kami terus bertekun dan mengandalkan Tuhan. Sebab dengan bertekun dan mengandalkan Tuhan, kami memperoleh ketenangan, kebahagiaan, dan damai sejahtera Allah. Tuhan Yesus Bapa dalam sorga, pada pagi hari ini kepadamu hamba berdoa dan menyerahkan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dan anak-anak yang terkasih yang hadir dalam ibadah pada pagi ini. Mari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa, yang memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih yang hadir sekarang ini. Biarlah segala pergumulan mereka kami bawa kepada Tuhan. Setiap tantangan kesulitan hidup, setiap kesusahan hidup yang mereka alami, hamba mendoakan di dalam nama Yesus, Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Bahkan kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Hari ini Tuhan, hamba berdoa dan memohon agar Tuhan memberikan berkat Tuhan, kebutuhan makan dan minum, kebutuhan ekonomi, kebutuhan biaya pendidikan buat anak-anak dalam perjalanan pendidikan anak-anak. Hari ini hamba memohon kepadamu Tuhan, bukakanlah pintu-pintu berkat-Mu dan memberkati Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, sehingga segala kebutuhan yang ada di keluarga, rumah tangga, biaya-biaya kehidupan mereka, Tuhan yang mencukupkan bagi mereka tiap-tiap orang. Bapa kami dalam sorga, pagi ini kami berdoa Tuhan anak kami yang akan mengakhiri masa libur mereka dan akan memasuki tahun ajaran baru tahun 2026-2027 mulai besok hari. Ya Tuhan, kepadamu kami mohon agar Tuhan memberikan semangat untuk berjuang, semangat belajar, semangat mempersiapkan hidup dan masa depan mereka. Tuhan kiranya memberkati para orang tua dalam segala pergumulan mereka. Kebutuhan keuangan mereka Tuhan yang mencukupkan, sehingga anak-anak kami dapat bersekolah dengan baik dalam pertolongan-Mu ya Bapa. Ya Tuhan Bapa di sorga, pagi ini hamba berdoa untuk Bapak, Ibu sekalian dalam tugas dan usaha, tugas dan pekerjaan, dalam berbagai bentuk usaha. Kami mendoakan di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus Allah yang hidup, memberkati Bapak, Ibu sekalian dalam melakukan setiap tugas dan usahanya. Biarlah apa yang dikerjakannya Tuhan buat menjadi berhasil demi hidup dan demi masa depan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam meraih hidup dan masa depan. Tuhan sendirilah yang akan mengangkat mereka dan memberkati dalam kasih karunia Allah. Ya Tuhan Bapa di sorga, pagi ini hamba berdoa untuk kedua pasang mempelai, kakak saudara Dula Lomi dan saudari Neni yang akan melangsungkan pernikahan mereka pada tanggal 19 minggu yang akan datang. Demikian juga pasangan saudara Yuven Tamono dan Ratri Farida Kasih yang akan meneguhkan perkawinan mereka pada tanggal 23 Juli yang akan datang. Ya Tuhan, kami menyerahkan pasangan dua mempelai ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah komitmen dan janji yang mereka telah ikrarkan, mereka bertanggungjawabkan itu ketika mereka akan menerima peneguhan
dan pemberkatan nikah yang akan datang. Hari ini kami mendoakan mereka agar Tuhan memberkati hidup mereka dengan segala persiapan yang ada, supaya pada hari-harinya segalanya berjalan dalam berkat Allah. Ya Tuhan Bapa di sorga, pagi ini kami juga berdoa untuk Bapak Ibu majelis gereja yang hadir pada pagi ini. Allah memberkati mereka dalam panggilan hidup dan pelayanan. Untuk Bapak Ibu yang tidak hadir hari ini, kami mendoakan mereka supaya roh Tuhan, roh yang berkuasa, yang akan mengingatkan buat mereka, supaya di minggu-minggu yang akan datang mereka juga mau datang beribadah kepada Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami dalam sorga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak berdoa untuk semua gereja-gereja Tuhan yang hari ini melangsungkan ibadah. Kiranya Tuhan memberkatinya. Demikian doa kami untuk bangsa dan negara yang kami cintai, dari pusat sampai daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberkatinya. Doa kami pula untuk pemerintah Provinsi NTT dan Kota Kupang. Tuhan kiranya memberkatinya dalam sejahtera. Terima kasih Bapa Sorgawi. Pagi ini juga kami hendak berdoa untuk seluruh pelayanan pekerjaan Tuhan dalam gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan menyertai, Tuhan menolong, bahkan Tuhan memberkati. Ibadah umum, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja pemuda dan ibadah rumah tangga. Mohon supaya Tuhan memberkati, supaya dalam setiap persekutuan kami dengan Tuhan, kami menikmati berkat-berkat Tuhan. Hari ini Tuhan, kami hendak berdoa mengucap syukur bersama dengan anakmu yang terkasih, Jensi Novira Kasih, yang berulang tahun pada minggu ini. Tuhan Allah menyertai dia, memelihara dan memberkati hidup dan masa depan. Demikian juga Tuhan Yesus Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami hendak berdoa untuk semua persembahan-persembahan syukur yang telah kami persembahkan kepadamu pada pagi ini. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang memberkati tangan Bapak Ibu sekalian yang sudah memberi bagi Tuhan. Secara khusus Tuhan, hamba berdoa dan memohon berkat Tuhan untuk semua persembahan pada minggu yang lalu. Ada persembahan umum, persembahan ibadah sekolah minggu, persembahan ibadah rumah tangga di keluarga Bapak Immanuel Leobis, dan persembahan remaja pemuda. Tuhan memberkati anak-anakmu yang terkasih, yang dengan setia dan tulus memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Demikian juga ada sejumlah persepuluhan dari Ibu Asret Matnai, Ibu Yosina Kasih, dari 3NN, dari Ibu Selvi Tumembo, dari Bapak Aris Nenolio, dari anak Julia Leobis, dan ucapan syukur ulang tahun Bapak Immanuel Leobis. Ya Tuhan Bapa di sorga, kepadamu Tuhan hamba berdoa dan memohon berkat Tuhan buat anak-anakmu terkasih yang pada minggu yang lalu telah membawa persepuluhan mereka dan ucapan syukur mereka kepada. Terimalah persembahan umatmu yang engkau kasih, dan di dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat, engkau sendiri akan membuka pintu-pintu berkat dan mencurahkan berkat-berkat Tuhan bagi kekasih-kekasihmu yang setia memberi bagi Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha dan dalam setiap pekerjaannya masing-masing. Terima kasih Bapa Sorgawi. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan akhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke kediaman kami masing-masing. Kepadamu kami memohon, mari Tuhan sertai kami, lindungi kami, dan memberkati kami sepanjang sepekan yang akan kami jalani ke depan. Terima kasih Bapa. Dengar dan sempurnakan doa-doa kami pada pagi ini. Karena kami datang dan berdoa kepada, beralaskan di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri dan akhiri ibadah kita pada Minggu pagi 12 Juli 2026 dengan pujian Yesus Juru Selamat. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru muliku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru muliku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, pulanglah dalam damai sejahtera Allah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.